Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, tahukah kalian bahwa rukun Islam adalah pondasi utama dalam membangun kehidupan seorang Muslim? Namun, pernahkah kita benar-benar memahami keutamaan dari setiap rukun tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis? Di video ini, kita akan belajar bersama mengenal lebih dalam tentang 5 rukun Islam dari syahadat hingga haji, dengan penjelasan yang insya Allah mudah dipahami, ringan, dan penuh makna. Mari kita perkuat iman, luruskan niat, dan amalkan ilmu. Siap untuk menyelami keindahan Islam dari sumbernya langsung? Yuk, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat, yaitu pernyataan dan keyakinan bahwa La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Artinya, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dasar dari Al-Quran tentang pertanyaan syahadat ialah, Allah berfirman dalam Al-Quran, Surat Ali Imran ayat 18. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Demikian juga para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan, tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha perkasa dan maha bijaksana. Utamaan syahadat menurut Al-Quran. 1. Pintu gerbang masuk Islam. Syahadat merupakan rukun Islam yang pertama dan menjadi tanda bahwa seseorang telah mengakui keesaan Allah dan kenabian Nabi Muhammad. 2. Mendapatkan pahala yang besar. Syahadat menjamin pahala untuk masuk surga dan terhindar dari siksa api neraka. 3. Amal yang diterima. Syahadat merupakan kunci penerimaan amal ibadah seseorang di dunia dan akhirat, asalkan dikerjakan dengan ikhlas dan benar. 4. Mendapatkan ridho Allah. Syahadat adalah pintu untuk meraih ridho Allah dan syafaat Nabi Muhammad. 5. Mendapatkan kemenangan dan keberkahan. Syahadat dapat menjadi sarana untuk mendapatkan kemenangan, pertolongan, kejayaan, dan kemuliaan di dunia dan akhirat. 6. Mendapatkan kehidupan yang baik. Syahadat menjanjikan kehidupan yang baik di dunia dan akhirat, baik dalam hal iman, amalan, dan hubungan dengan Allah. 7. Sarana untuk penghapusan dosa. Syahadat dapat menjadi sarana untuk menghapus dosa-dosa yang telah dilakukan, asalkan dijalankan dengan taubat nasuha. 8. Jalan untuk mengubah keadaan jadi lebih baik. Syahadat menjadi dasar untuk mengubah keadaan suatu umat menjadi lebih baik, baik secara lahiriah maupun batiniah. 9. Membawa keamanan dan ketenangan. Syahadat membawa keamanan dan ketenangan hidup di dunia dan akhirat, karena menjadi dasar keyakinan dan penentu jalan menuju keselamatan. 10. Istiqomah, konsisten dalam beragama. Syahadat menjadi landasan untuk meraih sikap istiqomah, yaitu teguh dan konsisten dalam beriman dan beramal. Adapun dasar dari hadis yang menyatakan tentang syahadat ialah, Nabi Muhammad, Rasulullah bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara, bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, keutamaan syahadat menurut hadits antara lain, menjadi pintu masuk menjadi Islam, melindungi darah dan harta, menjauhkan diri dari api neraka, dan menjadi kunci orang beriman masuk ke surga. Kesimpulan dari rukun Islam ini ialah, syahadat adalah pengakuan lisan dan keyakinan hati bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan, dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Ini adalah inti ajaran Islam dan awal dari semua ibadah dan amalan dalam memeluk agama Islam. Rukun Islam kedua, mendirikan sholat 5 waktu. Sholat adalah ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Sholat dilakukan 5 kali dalam sehari, yaitu sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat dan sholat isya 4 rakaat. Sholat adalah cara kita mengadu, meminta dan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan sholat, kita menunjukkan rasa syukur, memohon ampun, dan meminta pertolongan hanya kepadanya. Kewajiban perintah sholat dalam Al-Quran, Allah berfirman, dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut, ayat 45. Ayat ini menjelaskan bahwa salat bukan hanya kewajiban, tapi juga melatih kita untuk menjauhi hal-hal yang buruk.
Dengan sholat kita selalu mengingat Allah dan merasa ada yang mengawasi jika ingin berbuat dosa. Adapun hadis Nabi tentang salat ialah, Rasulullah bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu, 1. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. 2. Mendirikan sholat. 3. Menunaikan zakat. 4. Berpuasa di bulan Ramadan. Dan 5. Berhaji ke Mekah bagi yang mampu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini, kita tahu bahwa sholat adalah tiang utama dalam Islam setelah syahadat. Tanpa sholat, ibarat rumah tanpa tiang, bisa roboh, dan akan menjalankan kehidupan yang gelap tanpa petunjuk dari Allah. Kenapa sholat itu penting bagi kehidupan manusia di dunia ini? Alasannya ialah, 1. Pengingat kepada Allah. Sholat mengingatkan kita untuk selalu dekat dengan Allah. 5 kali sehari kita bisa menghadap Allah, mengadu dan berdoa tentang semua perjalanan kehidupan kita, baik yang lagi mendapat cobaan maupun mendapatkan rezeki yang berlimpah dengan cara bersyukur. 2. Melatih disiplin terhadap diri sendiri. Kita jadi terbiasa menjaga waktu dan tanggung jawab, sehingga dengan terbiasa menjaga sholat, kita tidak membuang-buang waktu dengan percuma dan akan selalu menghargai waktu. 3. Membersihkan dosa. Kesalahan-kesalahan kecil bisa diampuni dengan sholat yang khusyuk, serta menjadi pengingat dan tameng pada diri sendiri, jika ingin berbuat dosa. 4. Menenangkan hati. Saat sholat, kita bisa merasa lebih tenang dan damai. Karena dengan sholat kita merasakan kedekatan dengan Allah, Tuhan yang menciptakan kita, dan Maha mengatur segala yang ada di langit dan bumi. Tiada tempat meminta dan berharap hanya kepada Allah. Kesimpulan, sholat adalah ibadah yang sangat penting dalam hidup seorang muslim. Dengan sholat, kita bukan hanya menjalankan perintah Allah, tetapi juga menjaga hati, pikiran, dan tindakan agar selalu berada di jalan yang benar. Berharap dengan mengadu, meminta dan berdoa hanya kepada Allah melalui sholat. Lanjut ke rukun Islam yang ketiga ya. Zakat, rukun Islam ketiga yang membuat hidup kita jadi lebih berkah. Apa itu zakat? Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang sudah punya harta tertentu, untuk dikeluarkan sebagian hartanya dan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini bukan sekadar sedekah biasa, tapi perintah langsung dari Allah. Zakat itu perintah dari Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan akan kembali untuk dirimu. Kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 110. Artinya, zakat itu sama pentingnya dengan sholat, kedua-duanya wajib. Kalau kita sayang sama Allah, kita harus taat perintahnya, termasuk membayar zakat. Apa keuntungan kita membayar dan menunaikan zakat? 1. Membersihkan harta dan jiwa. Allah berfirman, "Ambillah zakat dari harta mereka, agar kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu membuat tentram bagi jiwa mereka. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui." Al-Quran Surat At-Taubah ayat 103. Zakat itu seperti sabun pembersih buat hati dan harta kita, membersihkan dari sifat pelit, iri, dan cinta berlebihan sama uang. 2. Dengan berzakat akan dibalas dengan kenikmatan rezeki yang berlimpah dan pahala yang besar. Nabi Muhammad bersabda, "Harta tidak akan berkurang karena sedekah atau zakat." Hadis riwayat Muslim. Artinya, kalau kita keluarkan zakat, Allah akan mengganti dengan yang lebih banyak dan lebih berkah, meski kita nggak selalu sadar saat datangnya kenikmatan itu. Yang pasti Allah akan mengganti berkali lipat dengan kenikmatan rezeki dunia dan akhirat. 3. Menolong orang lain. Zakat bisa bantu orang miskin beli makanan untuk keluarga mereka, anak yatim bisa sekolah, mengejar cita-cita mereka, atau orang sakit yang kekurangan biaya bisa berobat ke rumah sakit. Kita bisa membantu mereka yang sedang dalam kesulitan dan kekurangan, dan kita bisa menjadi pahlawan super tanpa jubah. Apa kata Nabi Muhammad tentang zakat? Rasulullah bersabda, Islam dibangun di atas 5 pilar. 1. Bersyahadat. 2. Sholat. 3. Zakat. 4. Puasa. Dan 5. Haji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan, kalau salah satu pilar hilang, Islam kita jadi tidak kokoh. Seperti membangun rumah yang tiangnya tidak lengkap, akan roboh. Zakat adalah tiang utama yang bikin agama kita berdiri kuat. Kesimpulan dari zakat adalah,
Zakat itu bukan sekadar ngasih uang, tapi bukti bahwa kita taat sama Allah dan peduli sesama manusia. Dan Allah akan membalas kenikmatan rezeki dengan cara yang tidak disangka-sangka dan dari mana saja. Dengan zakat, kita bisa membantu orang lain, membersihkan hati yang pelit dan iri, dan insya Allah hidup kita jadi lebih berkah dan bahagia. Yuk, kalau sudah punya harta cukup, jangan lupa zakat ya. Dan kalau belum, tetap semangat bantu dengan sedekah kecil dan doa. Lanjut rukun Islam keempat ya. Berpuasa di bulan Ramadan adalah melakukan puasa selama 1 bulan penuh setiap tahun. Umat Islam menahan diri dengan tidak makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa dari fajar hingga maghrib. Dengan berpuasa dapat melatih kesabaran, pengendalian diri, dan kepekaan terhadap penderitaan sesama. Berpuasa juga dapat membuat sehat fisik dan mental, sehingga memberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan sebagai seorang muslim. Pergi haji bila mampu, sebuah panggilan dari Allah. Pernahkah kamu membayangkan, berjalan di tanah yang sama seperti Nabi Ibrahim, berdoa di tempat Rasulullah pernah menangis, dan berdiri di Arafah, di mana jutaan orang memohon ampunan? Itulah haji, rukun Islam kelima. Bukan sekadar perjalanan jauh, tapi panggilan hati dari Allah. Sebuah perjalanan menuju cintanya Allah. Allah tidak menyuruh kita semua untuk pergi, hanya mereka yang mampu, yang kuat badannya, cukup rezekinya, dan siap hatinya. Tapi, tahukah kamu, banyak orang tua yang menjual sawahnya, menabung bertahun-tahun, hanya untuk bisa ke Mekah. Ada juga yang hanya bisa memandang Ka'bah dari layar TV, sambil berdoa, "Ya Allah, panggil aku juga, mudahkan jalannya untuk beribadah pergi haji ke rumahmu yang suci ya Allah." Haji bukan sekadar rukun, itu impian. Itu kerinduan yang disimpan dalam sujud dan tangisan di malam-malam panjang dengan berdoa dan meminta. Saat kamu melihat orang pulang dari haji, lihatlah wajah mereka, ada cahaya kebaikan di wajah mereka. Hati mereka seolah bersih, lembut, dan dekat dengan Allah. Kalau sekarang kamu belum mampu, tidak apa-apa, tanamkan niat, simpan rindu itu dan berdoalah setiap hari, agar Allah segera mengabulkan doa-doa kita. Ya Allah, panggil aku ke rumahmu, saat aku siap. Saat engkau ridho, dan saat hati ini benar-benar mencintaimu. Kabulkanlah wahai Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Karena haji, bukan soal uang, tapi soal cinta dan pasrah. Cinta yang begitu dalam kepada Allah. Pasrah, ridho terhadap semua ketentuan yang Allah takdirkan untuk kita. Rukun Islam kelima ini, bukan menjadi beban untuk kita, tapi hadiah, sebuah janji bahwa siapapun yang berangkat karena Allah, akan pulang seperti bayi yang baru lahir. Bersih, suci, dan penuh harapan baru, untuk selalu terus mendekatkan diri kepada Allah. Semoga suatu hari nanti, giliran kita yang dipanggil untuk beribadah ke tanah suci Mekah. Amin. Adapun keutamaan rukun Islam kelima ialah 1. Pengertian haji. Haji adalah rukun Islam yang kelima. Haji berarti berkunjung ke Baitullah, Ka'bah, di Makkah, untuk melaksanakan ibadah tertentu, pada waktu tertentu, dengan syarat-syarat tertentu. Haji adalah bentuk penghambaan yang paling dalam, karena seorang hamba datang menghadap Rabb-Nya secara langsung, menanggalkan segala kemewahan dunia, dan tunduk dalam kesucian. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu, bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Al-Quran Surat Ali Imran, ayat 97. Ayat ini bukan hanya seruan tapi panggilan cinta dari Allah kepada hamba-hambanya. Dia tidak memanggil semua, hanya yang Dia pilih, yang hatinya disiapkan, yang hidupnya diberkahi untuk datang ke rumahnya. 2. Keutamaan haji menurut hadis, Rasulullah bersabda, "Barang siapa berhaji dan tidak berkata keji serta tidak berbuat fasik, maka ia pulang seperti hari saat ia dilahirkan oleh ibunya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan, semua dosa-dosa kita dihapus. Semua luka hati dibersihkan, seolah Allah memelukmu dan berkata, "Aku ampuni kamu, wahai hambaku." Dan lagi, haji yang mabrur, tidak ada balasan baginya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apakah ada hadiah yang lebih besar daripada surga?
3. Haji bukan soal uang, tapi hati. Haji bukan tentang seberapa tebal dompet kita, tapi seberapa besar kerinduan kita kepada Allah, seberapa besar iman kita percaya kepada Allah. Banyak orang sederhana, bahkan miskin, tapi mereka berangkat haji karena doa mereka dikabulkan, karena cinta mereka tulus kepada Allah. Dan iman mereka begitu tinggi, percaya dan pasrah terhadap semua ketentuan yang Allah takdirkan. Dan bagi yang pernah merasakan tanah Arafah, Mina, Musdalifah, suara azan di Masjidil Haram, rindu itu tak pernah selesai. Hati ingin kembali, meski tubuh belum mampu. 4. Renungan menyentuh hati. Pernahkah kamu menangis hanya dengan melihat Ka'bah di TV? Pernahkah kamu merasa sesak, karena belum juga dipanggil? Ketahuilah, kerinduan itu adalah tanda bahwa Allah sedang memanggilmu perlahan. Jika kamu belum mampu sekarang, bersabarlah, jangan padamkan harapan. Niatkan dalam hati, minta dalam doa di setiap sujud dan mintalah di setiap sholat malammu. Dan jika kamu sudah pernah pergi, jangan lupakan nikmat itu. Bersyukurlah, dan mohonlah agar Allah memanggilmu kembali. Karena orang yang sudah pernah mencium aroma Baitullah, akan selalu merindukannya seumur hidup. Semoga Allah segera mengabulkan segala doa kita dan bisa segera beribadah berangkat ke Mekah. Amin. Demikian rangkuman pendek rukun Islam yang wajib kita ketahui. Dan semoga kita terus istiqomah untuk belajar lebih memahami kunci dalam menghadapi segala cobaan dan kenikmatan dalam hidup ini. Sampai kita kembali kepada Allah.